Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya teman-teman ya. Di sini kita membahas tentang strategi Pemasaran. Ada yang tahu nggak strategi itu apa? Strategi itu apa? Suatu rencana. Nah, teman-teman nih, dalam rencana apa sih yang teman-teman bisa lakukan dalam pemasaran? Strategi apa? Misalkan ya, di sini kita ada dalam strategi pemasaran ada yang dikatakan apa? 7P. Ya. 7P. 7P itu apa? Yang pertama, produk. Kedua, price. Yang ketiga, place. Yang keempat, produk. Yang kelima, promosi. Yang kelima, proses. Keenam, people. Ketujuh, sikap, evidence. Oke. Nah, dalam strategi pemasaran ini kita menggunakan konsep 7. Teman-teman kira-kira pernah nggak menjalani sesuatu hal dalam fenomena kayak gitu untuk menggunakan salah satu dari strategi pemasaran ini? Pernah nggak? Contoh apa? Promosi. Nah, promosi yang kalian lakukan itu promosi apa? Yang dikatakan promosi ini adalah cara ya, cara berdagang. Nah, cara berdagang yang dilakukan itu bagaimana sih kalau teman-teman rata-rata? Online. Online-nya menggunakan apa biasanya? Media sosial. Medsos. Medsosnya apa saja? Sekarang ada TikTok ya. TikToknya itu yang bagaimana sih? Kayak video. Nah, pernah saya melakukan penelitian tentang pemasaran gula semut ya, menggunakan strategi pemasaran. Coba ya, kalau kita diskusikan, produk saya itu berada di sebuah desa yang jauh. Ya, produk saya itu berada di suatu desa yang jauh. Arti jauh ini untuk aksesnya agak sulit. Bagaimana sih menurut teman-teman untuk strategi pemasaran yang baik? Contoh halnya ya, dari desa masuk ke kecamatan yang istilahnya kayak penduduknya lebih banyak, itu kurang lebih 1 jam. Dengan lokasinya itu dengan jalannya masih jalan batuan atau jalan hutan karet perkebunan. Dari kecamatan sampai ke kota itu membutuhkan waktu 1 jam juga. Bagaimana nih strategi pemasarannya? Sedangkan mereka adalah posisinya di desa. Produk yang saya teliti pada saat itu ada di desa yang memang jangkauannya sangat sulit, tetapi potensinya besar. Menurut teman-teman bagaimana nih? Cara pemasarannya. Marketplace. Oke. Di sini ada marketplace. Marketplace-nya apa saja? Marketplace itu ada apa? Misalkan ya, ini baru misalkan. Ini Shopee. Jadi Shopee apa? Tokopedia. Terus Lazada. Misalkan ya, kita menggunakan marketplace-nya ini, misalkan ya 3 ini. Apa sih yang harus dilakukan oleh
oleh petani di sana untuk mempromosikan produknya. Produknya adalah gula semut dari aren atau pohon kepala kali tahu. Ini membutuhkan rupiah yang besar dibandingkan gula kelapa, gula aren lebih mahal. Bagaimana nih promosinya? Dari teman-teman kebayang nggak bagaimana untuk kita menggunakan marketplace? Apa yang harus dilakukan? Ini kan marketplace ya, Shopee, Tokopedia sama Lazada ya. Kemudian stepnya apa lagi? Butuh nggak produk itu dibuat packing? Packing yang menurut teman-teman bagus itu seperti apa? Packing yang bagus misalkan dari gula nih, ya, dari gula. Gula itu supaya tahan lama, packingnya itu bungkusnya itu apakah memang hanya bungkus box atau apa kayak gitu teman-teman? Toples. Oke, packagingnya dari toples. Toples. Kemudian ada lagi nggak? Pots kayak gitu. Plastik pots, mana plastik pots? Ada lagi nggak kira-kira untuk packingnya selain toples sama pots? Kertas. Kertas. Kertasnya itu dibuat seperti apa? Kasetan. Oke. Jadi dibuat seperti ada di hotel ya. Penelitian saya juga menggunakan hal-hal seperti ini teman-teman. Jadi memang kita menggunakan marketplace untuk bagaimana strategi pemasarannya. Karena apa? Di desa kan otomatis jangkauannya memang sulit. Kalau kita pengiriman langsung dari dari wilayah itu membutuhkan biaya mahal tidak. Makanya dengan menggunakan marketplace ini salah satunya digunakan untuk apa? Untuk mempermudah dalam strategi pemasaran. Yang pertama. Yang kedua, untuk dari packingnya sendiri kita menggunakan toples dan pots itu akan lebih ideal. Idealnya kenapa? Pertama, memang konsumen lebih ke arah ini langsung banyak ya. Kemudian yang pots itu kan ukurannya ada yang 250 gram sampai ada yang kecil juga ya 100 gram ada. Tapi rata-rata adalah yang 250 gram. Tapi kalau kertas itu sudah idealnya ada berapa? Yang skala besar. Yang memang sudah kita bekerja sama dengan hotel. Tapi ada perbedaannya di sini teman-teman untuk terkait dengan kertas ini. Pernah nggak menemukan kejadian ada yang dikatakan ini adalah produk gula semut aren, tapi isinya gula kelapa? Pernah nggak mengalami hal itu? Ngomongnya aren, tapi rasanya kok rasa kelapa? Hampir rata-rata seperti itu. Karena apa? Antara produk dengan palem kan masih satu rumput ya tumbuhannya. Makanya kadang mensalahartikan. Nah di situ teman-teman harus juga jeli. Apakah kadang konsumen bertanya ini benar palm sugar apa coconut sugar? Pada saat saya penelitian menggunakan palm sugar dengan coconut itu sangat berbeda rasanya. Kalau coconut di tenggorokan agak nyetak, jadi lebih mudah kata. Tapi kalau yang palm sugar itu lebih cair, lebih enak, tapi lebih mahal. Nah, kemudian tadi teman-teman menggunakan promosi. Kalau dari tempat, kalau saya boleh tanya tempat, teman-teman sini dari yang berwirausaha sebagai apa? Reseller atau memang produk sendiri? Cuma yang produk sendiri. Apa produknya? Oh, yang akuntansi.
Bagus ya. Kalau nasi kotak, kalian masih tempatnya itu masih di mana? Kalau dari segi tempat? Di tempat produksi. Bukan produksi, tapi tempat berjualan. Online terus di kampus namanya. Nah, terbayang nggak teman-teman punya stand sendiri? Maksud dari stand itu kita tidak hanya membuat stand itu ya, tidak. Tetapi kalian stay di situ. Pernah terbayangkan nggak? Gimana? Oke. Jadi kita harus observe dulu di mana kita melakukan stay tempat itu di lingkungan yang memang ramai. Tapi kalau misalkan tidak ramai, endingnya apa? Sepi untuk yang datang, untuk yang membeli ya, dan rugi. Apalagi kalau makanan basah ya. Kalau makanan itu memang identiknya dari pagi mentok sampai sore. Kalau kemarin ya pernah saya juga coba ya ini ya. Ada yang kering nggak makanan keringnya gitu? Ada. Itu berapa lama tahannya? 1 bulan. Sejenis apa makanan keringnya? Keripik. Keripiknya sendiri sudah ada label sendiri belum dari teman-teman? Label? Sudah ada labelnya. Kalau keripik sendiri, stay tempatnya apakah memang hidden atau memang ya apa yang nomaden? Nomaden. Bagaimana? Untuk apa namanya? Untuk fluktuatif dari pendapatan. Bagaimana? Apakah naik turun atau memang turun? Terus yang lain apa? Kayak Lugi? Saya itu Pak, bakso seafood. Berarti memang cuma 1 hari ya? Iya. Gimana Kalau maksudnya? sudah dibeli ya harus dimakan segera. Iya. Jadi betul ya. Jadi teman-teman juga harus memperhatikan di mana tempat atau lokasi agar produk kalian itu laris. Ya, agar produk kalian itu laris. Nah, untuk harga sendiri terjangkau nggak? Kok bisa kan mengatakan kalian itu terjangkau? Harga pasar, ya, betul. Karena apa? Kalau kita melebihi atau mengurangi dari harga pasar, ada nih kompetitif yang akan mencari siapa yang menaikkan, siapa yang menurunkan harga pasar. Jadi idealnya kita harus sesuai dengan harga pasar. Bagaimana mendapatkan keuntungannya dalam pemasaran ini? Nah, kita mencari bahan baku yang memang relatif terjangkau dari mana? Ya kita langsung ke distributor. Distributor ya. Jadi menurutnya, syukur-syukur kalian langsung ke Oke. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman ya, dalam memasarkan sebuah produk atau strategi pemasaran itu sangat penting, ya sangat penting. Apalagi pada saat saya meneliti tentang pemasaran itu sebenarnya potensinya sangat besar. Tapi itu tadi permasalahannya ada di place tempatnya di desa dengan ketinggian 3.800 sekian mdpl. Ya bagaimana untuk turunnya? Gitu. Apalagi di sana sinyal susah. Dan tahu di mana lokasinya? Di tempat mertua saya. Iya, di desa Sumbingkai namanya. Itu memang lokasinya tinggi dan kadar gulanya itu memang rendah dan manis memang. Tapi itu sulit untuk bagaimana memasarkan produknya. Kenapa? Kita menggunakan market, kita sudah coba. Akhirnya banyak yang memang minat, tetapi untuk turun ke bawahnya juga minimal di kantor pos. Tadi mau waktu 1 jam. 1 jam, apalagi yang cuma membeli adalah hanya 1 orang ke sana. Istilahnya kita turun aja membutuhkan bensin dan resiko jalannya memang jalan berbatu, jalan perkebunan. Tidak pernah ke perkebunan. Benar-benar perkebunan bukan yang di tanah santai, bukan loh, tapi perkebunan karet. Yang jalannya itu batu-batuan. Jalannya harus dilalui seperti itu untuk petani bisa memasarkan produknya di situ. Tapi potensinya luar biasa.
Jadi ini tugas kita nih, kalian mau nggak melanjutkan penelitian saya terkait dengan bagaimana saluran distribusinya? Gitu. Apakah nanti dari pengepul langsung ke petani naik, tapi nanti harga dinaikkan karena memang harus ada cost, atau memang kita tidak kita hanya start tanpa ada distributor, distribusi ya bukannya, ya. Oke, paham ya teman-teman ya terkait dengan strategi pemasaran. Prosesnya bagaimana kita memproses dari sebuah produk sampai di skala bisnis. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan strategi pemasaran? Ada nggak? Kenapa kalau misalnya kalian Pak saya kemarin pada saat belajar itu bingung pada saat produk ini menurut kalian bagaimana? Kan kita kan cash studinya apa karena puasa jadi nggak mau mikir makan? Ada nggak? Nggak ada? Belum ada pertanyaan. Kamu udah paham ya terkait dengan pemasaran ini ya? Ada Pak. Ya. Gimana caranya Pak biar produk kita itu dibeli sama konsumennya? Oke, udah itu aja. Ada lagi? Apa dampak perusahaan apabila tidak menerapkan dan menggunakan strategi pemasaran? Yang pertama, pertanyaan Mbak Nafisa ya. Bagaimana sih supaya konsumen itu kembali lagi untuk membeli? Itu yang harus namanya loyalitas. Ya, loyalitas pelanggan. Itu akan merekomendasikan dan membeli. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita dalam memasarkan produk kita memperhatikan konsumen atau tidak. Maksud dari memperhatikan adalah ini produk kita disukai atau memang diminati atau memang dibutuhkan, gitu. Itu yang pertama. Makanan besar ya atau makanan berat itu dibutuhkan nggak? Dibutuhkan. Tapi bagaimana caranya? Pertama, dari segi cita rasanya kita harus tahu konsumen itu suka atau tidak. Misalkan ada yang doyan pedas, karena memang ada yang pedas ya. Ada yang doyan pedas, ada yang tidak doyan. Nah, caranya bagaimana? Oh, berarti sambalnya dibungkus, tidak dicampur. Itu akan membuat konsumen ini karena sambal juga dibungkus, saya ingin nyoba. Yang dia tidak suka jadi ingin nyoba. Itu akan menjadikan salah satunya adalah loyalitas. Kembali lagi. Kemudian biasanya dari segi harganya. Nah, kita lihat nih dari segi harga. Kalian membuatkan harga itu sesuai dengan dompet dari masing-masing konsumen tidak. Misalkan harga makanannya seharusnya dipatok 10.000, tapi kalau menjual 15.000, misal, ya konsumen akan kurang. Tapi kalau kalian sesuaikan dengan harga yaitu 10.000, pastinya akan kembali lagi karena butuh. Dan yang lain adalah inovasi. Misalnya hari ini menunya adalah chicken, besok dori atau ikan, besok lagi misalnya telur, ya gitu. Jadi ada inovasi. Itu akan menghasilkan loyalitas konsumen. Begitu benar. Ya. Kemudian Dampak perusahaan apabila tidak menerapkan atau menggunakan strategi pemasaran. Dampak perusahaan. Ada dua kategori ya perusahaan. Yang pertama memang perusahaan non profit, yang kedua perusahaan profit. Kalau yang non profit memang tidak akan menggunakan strategi pemasaran karena mereka bukan skupnya adalah menjual produk ataupun menjual barang. Contohnya apa? Pemerintahan daerah kayak gitu kan ya. Mereka memang sudah ada kedinasan. Yang kedua, kalau kita perusahaan profit, otomatis harus menerapkan strategi pemasaran untuk apa? Menjual produknya dan juga menjual jasanya. Secara contoh aja, bangun perusahaan jasa, ya, bangun perusahaan jasa. Mereka tetap memasarkan produknya nggak jasanya? Dengan cara apa? Memberikan kredit, kemudian memberikan deposito. Nah, kan memasarkan itu. Kalau enggak akan ada nasabah. Dan bank itu tidak akan berjalan seperti itu. Jadi memang wajib menerapkan strategi pemasaran pada perusahaan yang profit, bukan yang non profit. Kalau non profit ya memang nggak bisa.
Dia hanya tahunya, oh iya, bekerja, administrasi sudah, tapi tidak ada yang dijual. Nah, kita dalam layanan produk dan layanan jasa. Jadi wajib menggunakan, kalau tidak, ya untuk profitnya tidak ada. Ada lagi? Ya. Pertanyaannya bagaimana kita menarik konsumen tidak beredar di mahal dibanding kompetitor? Oke, karena lebih mahal. Bagaimana kalau strategi pemasaran tersebut gagal? Gagal. Oke. Pertama, menarik konsumen jika barang itu mahal. Kita bermain dari segi kualitas. Ya, kita bermain dari segi kualitas. Kita mahal, tapi kalau kualitasnya terjamin, itu akan menarik dari konsumen. Biasanya kita sebagai konsumen saya, Mas, harga sepatunya berapa Mas? Coba yang real kualitas tinggi berapa? Kamu buka harga berapa? 300. Mas apa? Mas Hadi. Sama ya tipenya. Mas jual sepatu harganya berapa? 250. Lebih rendah lagi. 200. Lebih rendah lagi. 100. Nah, 100 saya mau beli ya. Saya beli di akhirnya, tapi hanya 1 bulan jebol. Saya beli lagi, jebol lagi. Sampai 3 kali, saya mendingan beli yang kualitasnya memang lebih terjamin. Jadi kita mengupayakan konsumen memberikan edukasi bahwa ini memang barang original yang memang kualitasnya lebih bagus atau lebih baik dibandingkan dengan barang-barang yang seperti ini atau barang-barang KW. Jadi bagaimana kita ini untuk menekan konsumen dalam segi edukasinya? Lebih baik membeli yang mahal langsung dibandingkan membeli yang KW, ujung-ujungnya membeli lagi. Jadi kompetitornya kalian harus paham bagaimana di produk kalian menjalankan konsumen dari segi kualitas. Ya, masih ada lagi. Kalau strategi itu gagal, yang namanya strategi itu kan baru rencana ya Mas ya, atau teman-teman, baru rencana. Implementasinya pada saat kita menggunakan strategi itu. Jika gagal, otomatis kita harus menggunakan plan yang lain. Ingat ya, membuat strategi itu tidak hanya satu, harus berkelanjutan, 2 atau 3. Kita ada plan A, B, dan C. Gitu. Kalau plan A kita gagal, kita masuk ke plan B. Pada saat strategi itu sudah berjalan, digagal masuk ke C, si gagal masuk ke D. Setelah itu baru kita evaluasi untuk di periode berikutnya. Wah, ternyata dari 5 strategi ini semua gagal. Karena apa gagalnya? Tidak profit. Jadi kita mengubah lagi observasi ke lapangan apa yang dibutuhkan dan apa yang ingin konsumen dapatkan. Seperti itu. Jadi memang harus ada plan A sampai dia seberapa pun plan. Begitu. Ya. Oke. Ada lagi? Tidak? Cukup? Oke. Kalau cukup, jadi kesimpulan dalam pemaparan hari ini bagaimana kita mengetahui strategi pemasaran yang baik yang harus dipahami oleh teman-teman untuk penerapan di lapangan dan konsumen juga paham. Ya, konsumen paham kalian membuat apa dan kalian paham kalian membuat apa kepada konsumen. Apa yang dibutuhkan konsumen itu harus kalian paham. Karena apa? Konsumen adalah raja. Jadi kita yang harus mengetahui apa keinginan konsumen. Paham ya? Oke, tidak ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, saya akhiri. Terima kasih. Bila kita berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.